Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita akan belajar matematika, penjumlahan dan pengurangan persen. Pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Bapak yakin kalian sudah bisa. Sekarang, kita akan belajar tentang persen. Apa itu persen? Bapak akan jelaskan sedikit tentang persen. Tanda persen seperti ini, ya. Ini tanda persen. Persen artinya per 100. Contohnya, 35/100 itu sama dengan 35%. Jadi, jika ingin jadikan persen, penyebutnya harus per 100. Cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persen adalah dengan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Contohnya, di sini ada bilangan 49% ditambah 13%. Cara penyelesaiannya adalah kita tinggal tambahkan saja bilangan yang ada di depan tanda persen. Tadi ada bilangan 49. Lalu kita tambahkan 13. Hasilnya adalah 62%. Jadi, 49 ditambah 13% sama dengan 62%. Sampai sini sudah jelas ya. Jadi, tinggal kita tambahkan saja. Jangan lupa tulis tanda persennya. Contoh yang kedua, 68% dikurang 25%. Cara penyelesaiannya, jadi tadi ada bilangan 68 dan 25 di depan tanda persen. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Hasilnya adalah 43%. Jadi 68% dikurangi 25% sama dengan 43%. Contoh yang ketiga, 4,5 ditambah 60% sama dengan, di sini ada bilangan 4,5. Ini adalah bilangan desimal. Jadi dalam menyelesaikan soal ini, kita rubah dulu bilangan desimal ini menjadi persen. Caranya adalah 4,5 itu sama dengan 45/10. Kita ingat kembali ya. Jadi kalau satu angka di belakang koma, ini ada tanda koma, jadi artinya per 10. Berarti
Jika kita mau jadikan 100, harus dikali berapa ya? Ya benar, kita kalikan 10. Jadi, jika penyebutnya dikalikan 10, pembilang harus dikalikan 10. Ya, ini pembilang, ini penyebut. Harus sama-sama kalikan 10 supaya penyebutnya menjadi 100%. Hasilnya adalah 450 per 100. Tadi jika per 100 itu sama dengan 450% jika kita ubah menjadi persen. Kita sudah ketemu nih. Berarti 4,5 itu sama dengan 450%. Jadi kita tinggal hitung. Tadi 4,5 itu sama dengan 450% ditambah 60%. Sama dengan, kita tinggal tambahkan bilangan yang ada di depan tanda persen. 450 ditambah 60. Hasilnya adalah 510%. Jadi 4,5 ditambah 60% sama dengan 510%. Contoh soal yang keempat. 1,7 dikurang 56% sama dengan, di sini ada bilangan desimal. Ya, berarti bilangan desimal ini kita ubah dulu menjadi persen. Caranya sama seperti tadi. Kalau satu angka di belakang koma, berarti per 10. Berarti 17 per 10. Jika kita ingin jadikan 100 per 100, ya, penyebutnya berarti harus kita kalikan 10. Ya, jadi ini cara penyelesaiannya. 17 dikali 10 per 10 dikali 10 sama dengan 170 per 100. Jadi kalau sudah per 100 itu sama dengan 170%. Cara penyelesaiannya adalah, berarti tadi 1,7 itu sama dengan 170% dikurang 56% sama dengan, ya, kita tinggal kurangkan 170 dikurang 56 sama dengan 114%. Jangan lupa satuannya ditulis persen. Berarti 1,7 dikurang 56 sama dengan 114%. Contoh soal yang kelima. 2/3/4 dikurang 75% sama dengan, di sini ada pecahan, bilangan pecahan ya. 2/3/4 itu pecahan campuran. Ya. Berarti sebelum kita kerjakan bilangan pecahan tersebut, harus kita jadikan persen terlebih dahulu. Caranya adalah dari pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa.
2/3/4 itu jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 11, ya, 11/4, ya, 11/4. Di sini penyebutnya 4, ya. Berarti jika kita mau jadikan 100 harus dikali berapa ya? Ya, berarti 100 kita bagi 4. Hasilnya adalah 25. Berarti pembilang dan penyebut harus dikalikan 25 agar penyebutnya menjadi 100. Berarti 11 dikali 25, 4 dikali 25. Jadi jika bawah dikali 25, atas juga dikali 25. Hasilnya adalah 275/100. Nah, ini sudah penyebutnya sudah 100. Berarti jika kita ubah menjadi persen sama dengan 275%. Ya, berarti kita akan hitung bersama. 2/3/4 dikurang 75% sama dengan tadi 2/3/4 adalah 275% dikurang 75% sama dengan 275 dikurang 75 sama dengan, ya, 200%. Jangan lupa satuannya. Jadi 2/3/4 dikurang 75% sama dengan 200%. Ya, sampai sini sudah jelas ya. Tadi ada bilangan desimal. Kita ubah menjadi persen. Lalu ada juga di sini bilangan pecahan. Jadi harus dirubah juga menjadi persen. Kesimpulannya, cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persen adalah dengan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Yang kedua, jika dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persen, ada bilangan desimal atau bilangan pecahan, harus dirubah terlebih dahulu ke dalam persen. Jadi, kalian harus ingat, harus dirubah dulu ke dalam persen. Baru kalian selesaikan soal penjumlahan dan pengurangan tersebut. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan dari Bapak dapat kalian pahami dengan baik, sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. Bapak berpesan, selalu jaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, agar kalian dapat terhindar dari penyakit COVID-19. Ingat, jangan keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang sangat penting. Demikian pesan dari Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Salam sehat, selalu semangat, Tuhan memberkati kalian.